Di masa depan, manusia nggak perlu kerja lagi. Dan manusia nggak ada kerjaan lagi. Karena semuanya sudah direbut sama robot. Halo teman-teman, saya Muslih. Selamat datang di SM Channel. Di channel ini kita akan membahas tentang teknologi dan berita tentang masa depan yang menurut saya menarik. Elon sempat bilang kalau robot ini juga nantinya bisa mengatasi kesenjangan angkatan kerja di Amerika sana. Berbeda kondisinya jika di negara berkembang, yang angkatan kerjanya berlimpah, tapi lapangan kerjanya masih terbatas. Yang gue rasa kalau makin banyak negara berkembang yang ikutan adopsi robot-robot ini, bukannya gak mungkin kalau 10 tahun ke depan bakalan makin banyak jumlah angka pengangguran di negara berkembang. Ini juga jadi isu yang cukup rumit nantinya. Belum lagi bahas regulasinya. Negara-negara itu pengen perusahaan bisa menyerap semua tenaga kerja. Tapi perusahaan pengen efisien dengan cara menggantikan pekerja dengan para robot. Yang udah jelas bakalan menghemat pengeluaran perusahaan secara signifikan. Tapi selebihnya, kalau kita misalnya mau ngelihat suatu robot yang akan berfungsi terhadap manusia, itu benar-benar specialized banget. Jadi kalau kita misalnya ngomongin suatu robot yang ada di warehouse, bentuknya nggak akan seperti manusia, karena bentuknya manusia itu nggak efisien. If you want to make a robot to take over a task, you typically don't want to build it like a human. You want to build it for a single task and make it as efficient as possible at that one task. Mungkin teman-teman berpikir kalau apa yang saya sebutkan tadi itu jauh dari kenyataan. Tapi akan saya jelaskan kenapa kita akan mengarah ke sana. Yaitu dengan dirilisnya robot buatan Tesla. Berita tentang ini sudah banyak menyita perhatian media baik nasional maupun internasional, dan banyak YouTuber yang sudah mencoba membahas. Salah satunya yang saya ikuti yaitu Sony dan juga Dr. Hendrawan di channelnya masing-masing. Tapi menurut saya mereka membahas Tesla robot ini dengan perspektif yang keliru. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang Tesla robot atau robot dari Tesla, mari kita bahas dulu tentang robot yang sudah ada dan juga yang sedang dikembangkan tapi bukan dari Tesla. Banyak sekali robot yang sudah kita gunakan, baik itu untuk aplikasi di pabrik ataupun di rumah. Karena sekarang kita sudah banyak mempunyai seperti mesin cuci cerdas gitu, terus teko cerdas, dan juga di peralatan-peralatan produksi. Juga banyak robot yang sedang dikembangkan dan arahnya menyerupai makhluk hidup, seperti Boston Dynamics yang membuat robot dalam bentuk anjing, dalam bentuk kuda, dan juga dalam bentuk manusia. Kalau teman-teman tahu di channel YouTube-nya, Boston Dynamics sudah bisa membuat robot berbentuk manusia melakukan parkour. Nah, juga ada pabrikan-pabrikan besar seperti Honda dan Toyota yang membuat robot untuk digunakan sebagai pelayan restoran dan juga resepsionis. Dan juga ada pengembangan robot yang arahnya untuk meniru perilaku dari manusia, seperti ini robot yang meniru ekspresi manusia secara detail sekali. Kemudian ada robot dari Tesla dengan nama Optimus Prime. Ini plesetan dari Optimus Prime ya. Jadi Optimus Prime yang lebih kecil seperti itu. Nah, robot Tesla ini dirilis atau seenggaknya rencana produksinya itu dirilis ketika Hari Kecerdasan Buatan yang diadakan oleh Tesla pada tanggal 19 Agustus 2021 di Palo Alto, yaitu pusat AI-nya Tesla, pusat Artificial Intelligence-nya Tesla. Seperti itu. Jadi Tesla itu sekarang sedang mengembangkan kecerdasan buatan untuk menyetir, untuk membuat mobil bisa menyetir sendiri. Nah, kemudian Tesla menyimpulkan bahwa apa yang sedang mereka kerjakan ini bisa diaplikasikan
ke dalam bentuk robot yang berbentuk manusia. Tujuannya untuk mengerjakan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Dan untuk speknya, robot ini punya tinggi sekitar 176 cm, kemudian beratnya di 56 kg, mempunyai kapasitas angkat 20 kg, dan mampu berlari di kecepatan 8 km per jam. Elon Musk itu juga sering membahas tentang robot dari Tesla ini, dan terakhir itu di acara laporan untuk pemegang saham Tesla di kuartal 1 tahun 2022 yang dilakukan pada 20 April tahun 2022. Dan Tesla memprediksi bahwa tahun 2023 mereka akan mempunyai purwarupa dari robot ini, dan di tahun 2024 mereka akan merancang produksi massalnya. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari robot yang akan diproduksi oleh Tesla dan robot-robot yang lain? Pertama, perbedaannya adalah di perangkat lunaknya. Robot dari Tesla itu menggunakan kecerdasan buatan, sedangkan robot-robot yang dikembangkan oleh perusahaan lain itu menggunakan perintah langsung yang ditulis menggunakan kode pemrograman oleh programmer. Jadi analoginya seperti ini teman-teman. Apabila kita ingin membuat robot yang bisa mengenali lampu lalu lintas, apabila lampunya hijau, robotnya akan jalan, dan apabila lampunya merah, robotnya akan berhenti. Itu pada robot yang lain itu menggunakan perintah langsung. Jadi perintahnya akan langsung ditulis kepada robotnya. Jadi nanti kita akan nulis dua perintah, yaitu apabila hijau robotnya jalan, apabila merah robotnya berhenti. Yang dilakukan oleh Tesla adalah mengumpulkan data. Jadi data berupa foto akan diberikan ke kecerdasan buatannya, dan kecerdasan buatannya nanti akan belajar, akan menghasilkan kesimpulan bahwa apabila hijau itu robotnya akan jalan, dan apabila merah robotnya akan berhenti. Nah, lalu teman-teman pikir lebih mudah yang pertama dong, kita hanya membuat perintahnya saja, tidak perlu mengumpulkan datanya, melatih kecerdasan buatannya sehingga menghasilkan kesimpulan. Tapi apabila kejadiannya hanya dua kondisi itu, mungkin memang akan bisa, tapi yang kita bicarakan adalah kondisi dari kehidupan dari dunia nyata, di mana kejadian-kejadiannya akan sangat beragam sekali. Seperti apabila ketika lampunya hijau tetapi ada orang yang nyebrang, maka jelas perintah tadi yang pertama akan gagal, karena akan ketabrak orangnya pasti. Tapi bisa jadi yang lewat bukan orang, yang lewat hanyalah kardus yang tertiup angin. Maka kondisi seperti itu akan membuat pendekatan yang pertama akan gagal, karena programmer harus menuliskan semua perintahnya. Sedangkan pendekatan Tesla hanya membutuhkan data-data yang dikumpulkan oleh Tesla, dan kecerdasan buatannya akan melatih dirinya sendiri sehingga menghasilkan kesimpulan yang kita inginkan. Kedua adalah kemampuan untuk Tesla memproduksi massal dari robotnya itu. Jadi begini teman-teman, ini juga berkaitan dengan kesalahan Sony dan Dr. Endrawan dalam menganalisa robot dari Tesla ini. Menurut mereka, robot yang bagus adalah robot yang bentuknya itu menyesuaikan dengan fungsinya. Jadi katakanlah apabila kita membutuhkan robot yang mengerjakan pekerjaan rumah, katakanlah kita membutuhkan robot untuk membersihkan rumah dan memasak. Artinya kita membutuhkan dua robot, yaitu untuk memasak dan membersihkan rumah. Akhirnya produsen membutuhkan dua pabrik untuk memproduksi dua robot tersebut. Apabila robot Tesla yang kita pakai, yang kita gunakan, maka kita hanya butuh satu robot, karena robot dari Tesla itu bisa mengerjakan keduanya, sehingga Tesla tidak butuh membuat dua pabrik yang berbeda. Nah,
Kejadian ini bisa terjadi karena sampai sekarang itu belum ada yang bisa membuat kecerdasan buatan yang bisa mengerjakan pekerjaan yang sangat kompleks yang hanya bisa dikerjakan manusia. Dan Tesla itu bisa membuktikan bahwa dia bisa membuat kecerdasan buatan yang bisa membuat mobil itu menyetir sendiri. Dan apabila dikembangkan lebih lanjut, maka mereka akan bisa membuat kecerdasan buatan yang memungkinkan mesin untuk mengerjakan pekerjaan manusia yang banyak dan juga kompleks. Jadi menurut saya, Sony dan Dr. Hendrawan itu masih terperangkap dalam pemikiran yang lama bahwa robot itu harus mempunyai bentuk yang sesuai dengan pekerjaannya. Dan mungkin mereka juga masih skeptis atau pesimis terhadap perkembangan kecerdasan buatan untuk melakukan pekerjaan di dunia nyata. Di video ini kita belum membahas tentang pengaruh dari robot Tesla ini terhadap ekonomi, baik itu untuk menghasilkan barang, baik itu kemampuan kita dalam menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Dan ini akan sangat berimbas terhadap ekonomi dalam suatu wilayah atau dalam hal ini suatu negara. Saya harap Indonesia itu bisa mengadopsi robot dari Tesla ini secepatnya, karena apabila kita tertinggal, maka kita akan kehilangan daya saing dalam menghasilkan barang dan jasa yang lebih seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman suka, coba like dan komen serta share video ini, subscribe ke channel saya supaya teman-teman nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya, baik tentang robot dari Tesla ataupun yang lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.